Di dalam eksplorasi saya untuk mencari jawaban bagaimana China bisa maju, ada satu keping puzzle yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan, yaitu sesuatu yang saya sebut eh, teknologi untuk rakyat. Teknologi untuk rakyat. Apa itu teknologi untuk rakyat? Jadi di dalam pengembangan teknologi sains dan teknologi satu negara, itu umumnya yang disebut teknologi itu teknologi yang maju. Orang selalu berkiblat pada negara maju untuk melihat apa yang sedang berkembang di sana, teknologi apa yang sedang ramai di sana, teknologi apa yang advance dibahas di dalam media-media mengenai kemajuan teknologi. Sehingga secara tidak langsung negara turut mengikuti arahnya ke sana. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Tentu saja pengembangan teknologi baru itu memerlukan biaya anggaran yang besar dan lama, yang tentu tidak dalam waktu dekat menghasilkan output atau keuntungan. Nah, masalahnya adalah di sisi lain, rakyat sebagian besar itu merasa bahwa teknologi itu tidak diciptakan untuk mereka. Teknologi yang dikembangkan itu bukan miliknya. Jadi ada sinisme di dalam masyarakat terhadap sains dan teknologi maju. Sehingga nanti kalau misalkan ada sedikit masalah atau tidak menghasilkan hasil keuntungan dengan cepat, maka orang ramai-ramai mencercanya dan seterusnya. Jadi pendek kata, karena itu bukan teknologi saya, jadi orang tidak peduli. Dan tidak peduli saya tidak masalah, tapi tidak peduli dan tidak ingin itu ada. Nah, di China, ketika pemerintah memberikan dukungan besar pada pengembangan teknologi yang tinggi seperti AI, kemudian eksplorasi luar angkasa, advance baterai dan seterusnya, tetap banyak dikembangkan atau mungkin bahkan didukung teknologi-teknologi, misalkan kendaraan ya, yang digunakan oleh rakyat sebagian besar. Contoh, ini mungkin lewat di sini sering kita lihat ada kayak becak roda 3 begitu pakai listrik, kemudian ada kendaraan niaga yang kecil untuk listrik, mungkin sepeda listrik, mungkin alat untuk mengumpulkan sampah itu juga listrik. Artinya produk-produk teknologi yang digunakan untuk rakyat, yang mereka membutuhkan dan menggunakan setiap hari. Nah, di sini masyarakat dididik untuk menghargai atau mengembrace teknologi. Nah, karena teknologi yang untuk rakyat itu bukan teknologi tinggi, maka itu bisa dibuat di workshop-workshop di lokal mereka. Jadi bengkel-bengkel itu bisa membuat kendaraan sendiri, kemudian ditanggalkan mesin listrik dan seterusnya. Sehingga secara lingkungan berkembang dan rakyat merasa memiliki, karena itu milik lingkungannya. Nah, jadi di dalam pengembangan teknologi maju itu, teknologi untuk rakyat itu juga perlu dikembangkan terus. Nah, jadi ketika rakyat itu punya perasaan memiliki teknologi, menghargai, memahami teknologi, maka dia akan bisa menerima ketika pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan di dalam pengembangan sains dan teknologi. Kebijakan atau policy yang telah dilakukan oleh pemerintah China di dalam menyeimbangkan antara pengembangan teknologi maju dan teknologi untuk rakyat. Mungkin di satu daerah berbeda dengan yang lain mana yang difokuskan, tetapi intinya adalah sama-sama antara elit yang menggunakan teknologi maju dan rakyat yang menggunakan teknologi sederhana untuk sehari-harinya bisa sama-sama menikmati kemajuan teknologi itu.